Film dimulai dengan adegan mengerikan di sebuah sekolah di mana terdengar seorang anak yang berteriak. Ketika petugas mendatangi sumber suara, di antara mereka ada seorang psikiater bernama Dr. Stern datang mendekat menemukan Wendy. Sepertinya gadis itu mengalami trauma akibat peristiwa tersebut. Stern mencoba menghibur Wendy dan berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Selamat datang dan selamat berjumpa bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, selalu saya mendoakan semoga teman-teman baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah film yang mana kali ini berjudul Freaks, You Are One of Us. Film yang berdurasi 92 menit ini rilis di tahun 2020 dengan Felix Binder sebagai sutradara serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya tidak asing lagi bagi warga setempat. Baik, tidak usah berlama-lama, siapkan diri Anda, siapkan kopinya, dan mari kita lanjutkan itu cerita. Beberapa tahun berlalu, kini Wendy telah tumbuh dewasa. Terungkap bahwa wanita itu berjuang dengan masalah kesehatan mental dan mengkonsumsi obat demi mengatasinya. Wendy kini tinggal bersama suaminya, Lars, dan putra mereka, Carl, di sebuah rumah yang sederhana. Meskipun kehidupan mereka terlihat harmonis, tapi setiap harinya ada saja masalah melanda, terutama masalah perekonomian. Diketahui bahwa Wendy bekerja di sebuah restoran cepat saji bersama seorang partner bernama Elmar. Biasanya Wendy cenderung diam dan pemalu, namun hari ini dia memberanikan diri untuk bertanya kepada atasannya yang galak, Angela, tentang promosi kenaikan jabatan. Sangat disayangkan, untuk kesekian kalinya permohonan tersebut langsung ditolak tanpa alasan dan tanpa penyesalan. Meskipun Wendy telah berkali-kali terpilih menjadi karyawan terbaik. Tak lama kemudian, saat membuang sampah, seorang pria tunawisma bernama Merek datang menghampiri, berharap bisa mendapatkan sedikit makanan sisa. Entah mengapa pria itu mengatakan bahwa Wendy adalah orangnya dan segera melarikan diri, lagi-lagi tanpa alasan dan tanpa penyesalan. Setelah selesai bekerja, ketika perjalanan pulang, Wendy tenggelam dalam lamunan. Sampai akhirnya, Merek tiba-tiba menghampiri dan itu membuat Wendy sangat terkejut. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Merek mengetahui tentang obat yang dikonsumsi Wendy dan meminta wanita itu untuk segera menghentikannya. Merek menjelaskan bahwa obat itu bekerja untuk menekan jati diri Wendy yang sebenarnya. Seperti yang sudah diduga, tentu Wendy menganggap Merek gila. Oleh karena itu, Merek melompat dari jembatan demi membuktikan keunikan yang dimilikinya. Keesokan harinya, Wendy pergi menghadiri sesi terapi dengan Dr. Stern. Wendy menceritakan tentang pertemuannya dengan Merek dan merasa bahwa itu seperti mimpi. Cerita tersebut membuat Stern curiga sehingga memutuskan untuk meningkatkan dosis obat harian Wendy. Kemudian, ketika Wendy kembali ke rumah, lagi-lagi dia menemukan memo pengusiran di depan pintu yang mana semakin membuatnya stres. Sore berikutnya, sekali lagi Wendy bertemu dengan Merek di belakang restoran. Tentu saja itu membuatnya terkejut karena selama ini mengira pertemuan dengan Merek adalah sebuah mimpi, terutama karena pada momen sebelumnya Merek telah berbuat gila. Wendy pun bertanya-tanya bagaimana Merek bisa selamat, namun pria itu hanya memberikan selembar brosur sebelum pergi melarikan diri dari amukan Angel. Peristiwa tersebut mulai mempengaruhi Wendy untuk tidak lagi mengkonsumsi obat. Keesokannya, ada suatu gejala aneh yang membuatnya tidak fokus dalam bekerja, dan selain itu, Wendy juga menjadi mudah marah. Pada saat perjalanan pulang, Wendy lagi-lagi dihadang oleh beberapa berandal yang mana membuatnya semakin marah. Wendy mengatakan hal-hal kejam sampai-sampai memancing emosi para berandalan. Salah satu dari mereka mencoba menerjang, namun Wendy segera membalikkan keadaan. Wendy tetap terlihat tenang meskipun hal buruk baru saja dia alami. Saat tiba di rumah, Wendy menyadari bahwa kemampuan tersembunyinya telah kembali dan kini dia percaya obat-obatan yang dikonsumsi membuatnya tidak bisa menjadi diri sendiri.
beralih ke rekan kerja Wendy yang bernama Elmar, yang mana pada suatu pagi sedang menikmati sarapan bersama orang tuanya. Mereka selalu memaksa Elmar untuk masuk ke universitas favorit dan mengejar pendidikan di bidang hukum. Tetapi Elmar menolak karena mengaku sangat menikmati profesinya saat ini dan terungkap bahwa Elmar terobsesi dengan superhero dalam komik-komik kesayangannya. Pada suatu hari di tempat kerja, Angela menemukan peralatan dapur yang rusak dan segera dia memarahi Wendy habis-habisan. Angela bahkan mengancam akan melakukan potong gaji dan yang lebih parahnya lagi, nama Wendy akan dicoret dari daftar karyawan yang mendapat promosi. Tentu saja hal tersebut membuat Wendy marah sampai-sampai mengangkat kerah bosnya sambil membentak memaksa Angela untuk bersikap lebih ramah. Elmar secara diam-diam menyaksikan peristiwa tersebut, tapi alih-alih takut, pria itu malah merasa kagum. Merasa bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya, Wendy pun mengeluarkan selebaran yang diberikan oleh Merek, yang mana mengarahkannya ke sebuah alamat yang tertulis di sana. Beberapa waktu kemudian, Wendy mendatangi tempat tersebut yang merupakan bekas waterpark. Wendy bertemu dengan Merek dan mendapat penjelasan bahwa apa yang dialami Wendy bukanlah sesuatu yang salah, melainkan itu adalah diri Wendy yang sebenarnya. Selain itu, Merek juga mengungkapkan bahwa sebenarnya masih banyak yang seperti mereka di luar sana. Hanya saja, pemerintah memberikan obat untuk melumpuhkan kekuatan yang mereka miliki. Bahkan Dr. Stern juga terlibat dalam konspirasi tersebut. Tanpa bukti, tuduhan tidak lebih dari sekedar omong kosong. Oleh karena itu, demi menemukan kebenaran, pada suatu malam, Wendy menyelinap ke dalam ruang kerja Stern. Alangkah terkejutnya wanita itu ketika menemukan beberapa berkas, termasuk milik Elmar, yang juga salah satu dari pasien Stern. Prihatin dengan kondisi Elmar, Wendy pun memutuskan untuk mengunjungi si rekan kerja. Wendy membuat Elmar terkejut karena muncul secara tiba-tiba dan mendesak Elmar untuk berhenti meminum obat yang diberikan oleh Stern dengan alasan yang sama seperti yang dijelaskan oleh Merek. Keesokan harinya, perubahan mulai terlihat dalam kehidupan Wendy. Wanita itu merasa lebih percaya diri. Dengan cepat dia menyelesaikan masalah-masalah ketika bekerja, termasuk menghadapi Angela. Dan pada akhirnya, Wendy berhasil mendapatkan promosi setelah sekian lama menanti. Ketika hendak beranjak pulang, tiba-tiba saja Elmar datang menghampiri, serta mengungkap bahwa dia telah berhenti mengkonsumsi obat. Pria itu juga memperlihatkan kemampuan uniknya yang mana bisa memanipulasi listrik. Kemudian, keduanya memutuskan untuk merayakan dengan bersenang-senang dan pada suatu momen, Wendy menggunakan kekuatan supernya untuk membobol mesin ATM. Selain itu, Wendy dan Elmar juga sempat singgah di klub malam untuk menari bersama. Di sana, Wendy melihat sekelompok pria yang mengganggu dan bertindak seenaknya. Untuk memberi pelajaran, Wendy bersama Elmar memancing kelompok itu ke toilet lalu digeprek sampai lembek. Setibanya di rumah, Wendy mengejutkan Lars dengan membawa pulang uang yang mana jauh lebih banyak dari yang mereka butuhkan untuk membayar sewa rumah. Sementara itu, keesokannya diketahui bahwa salah satu pria yang dipukuli di klub melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada polisi. Namun karena tak ada yang percaya, maka para petugas diminta keluar digantikan oleh seorang wanita yang sudah sangat ahli dalam bidangnya, yaitu Dr. Stern. Beberapa hari kemudian, Wendy mengajak Elmar ke waterpark terbengkalai yang menjadi tempat persembunyian Merek. Tentu saja hal itu membuat Merek bersiaga, bahkan sempat hendak melancarkan serangan. Namun, seketika suasana menjadi tenang saat Elmar menunjukkan kekuatannya yang mampu menyalakan seluruh taman hiburan. Selanjutnya, Merek menceritakan tentang fasilitas di mana orang-orang seperti mereka ditempatkan dan dipaksa untuk menjalani pengujian. Sekilas tempat itu terlihat seperti bangsal yang dikendalikan oleh para psikiater. Namun, jauh di dalamnya terdapat penjara untuk mengurung orang-orang yang memiliki kemampuan khusus. Merek mengungkap bahwa dirinya juga pernah dikurung dan menghabiskan waktu bertahun-tahun di dalam penjara.
Mendengar hal itu membuat Wendy memikirkan sebuah rencana penyelamatan yang mana bertujuan untuk membebaskan para tahanan. Bersama-sama dengan Elmar, Wendy berhasil meyakinkan Merrick untuk ikut. Lalu beberapa waktu kemudian, saat tiba di fasilitas, Wendy menyamar untuk menggoda seorang petugas keamanan. Ketika Wendy berhasil, Elmar segera menggunakan kemampuannya untuk merusak seluruh sistem keamanan, termasuk menonaktifkan kamera pengawas. Saat berjalan menuju ke sel pasien, tiba-tiba saja para penjaga datang menyerbu, bahkan berhasil menembak Merrick. Tentu saja, tembakan tersebut sama sekali tidak berefek apa-apa, dan kemudian giliran Elmar yang kembali beraksi melepaskan gelombang listrik untuk melumpuhkan para penjaga. Terus terang, Wendy merasa muak dengan kekerasan yang dia saksikan. Dia khawatir bahwa mungkin saja para penjaga itu telah tewas. Namun sebaliknya, Elmar malah tenang-tenang saja dan dia menyombongkan kekuatannya serta mengaku sebagai pahlawan super. Omong kosong tersebut membuat Merrick sangat marah karena sikap ceroboh itulah yang membuat orang-orang unik seperti mereka ditakuti bahkan dimusuhi oleh masyarakat. Merrick mengungkapkan bahwa dulunya dia sempat berpikir demikian, bertindak sebagai pahlawan. Namun pada akhirnya itu mengakibatkan istri dan anaknya meninggal dengan tragis. Ketika kembali ke rumah, Wendy menemukan Lars menunggunya dalam kondisi mabuk. Keduanya pun bersitegang karena tanpa bertanya, Lars menuduh bahwa Wendy telah berselingkuh. Wendy yang tidak bisa membantah ataupun menjelaskan hanya bisa diam. Sampai akhirnya, saat pagi hari, demi menjaga rahasia, Wendy berbohong mengaku telah berselingkuh dengan rekan kerja dan telah mengakhirinya semalam. Lars memang memaafkan, tapi hubungan mereka kini tak sama seperti dulu. Sementara itu, diam-diam Elmar menemui Dr. Stern dan mengakui bahwa dia melihat sesuatu bagaikan mimpi, di mana saat itu seorang tunawisma yang tinggal di bekas waterpark menunjukkan kemampuan yang sangat unik. Tentu saja, tunawisma yang dimaksud adalah Merrick dan iya, Elmar telah mengkhianati kaumnya sendiri. Kembali ke Wendy yang pada hari itu sedang mengadakan pesta di halaman belakang rumahnya dengan beberapa kerabat dan tetangga. Muak dengan peristiwa yang terjadi belakangan ini, Wendy pun memutuskan ingin bersenang-senang sembari memperbaiki hubungan. Sayangnya, kedatangan Elmar yang tidak diundang malah mengusik keceriaan tersebut. Pria itu menjelaskan tentang tertangkapnya Merrick dan mencoba meyakinkan Wendy agar mau melarikan diri bersama serta memulai kehidupan baru. Pastinya Wendy menolak karena mengetahui obsesi Elmar dengan pahlawan super di dalam komik. Dan tanpa menunda-nunda lagi, Wendy segera mengusir Elmar dari rumahnya. Setelah itu, Lars yang sejak tadi memperhatikan menjadi geram dan mengira bahwa Elmar adalah pria yang berselingkuh dengan Wendy. Ucapan-ucapan Lars mengarahkan ke pertengkaran hebat sehingga Wendy yang tidak mampu membantah akhirnya mengungkap tentang rahasia kemampuannya. Sayangnya, meskipun telah berkata jujur, Lars tetap tidak percaya sehingga pertengkaran pun semakin hebat sampai akhirnya Wendy melempar Lars ke atas meja. Beberapa waktu kemudian, di tempat lain, Elmar semakin dikuasai oleh rasa haus akan kekuasaan dan kekuatan yang tak terkendali. Dia melampiaskan kekesalan kepada sang ayah dengan menyetrumnya, lalu Wendy yang sejak tadi mengawasi bergegas menolong ayah Elmar yang tak sadarkan diri. Sementara Elmar sendiri malah masih mengharapkan Wendy agar mau ikut dengannya. Ketika terbangun, Wendy mendapati dirinya terbaring dalam keadaan terikat di sebuah fasilitas bersama Dr. Stern yang menjelaskan bahwa Elmar sedang dalam pelarian, sedangkan ayah Elmar untungnya berhasil diselamatkan oleh para medis. Wendy kemudian sekuat tenaga mencoba membebaskan diri, namun Stern sekali lagi mengingatkan bahwa tidak perlu melawan karena ini semua demi keselamatan Wendy dan keluarga. Kilasan kenangan menunjukkan Wendy yang masih kecil bersama ibunya di ruangan kepala sekolah. Wendy melanggar peraturan sekolah dengan membawa CD player dan ketika kepala sekolah berusaha menyita, Wendy tiba-tiba saja bangkit dan mengamuk.
Kembali ke masa kini, Stern meyakinkan bahwa Wendy bukanlah orang aneh atau gila, hanya saja membutuhkan perawatan khusus. Jadi untuk sementara, Wendy akan dirawat di fasilitas yang sebelumnya dia masuki bersama Merrick dan Elmar. Sementara itu, Stern mengunjungi Lars, meminta pria itu membawa Carl ke kantornya untuk memastikan Carl tidak mengalami penyakit seperti Wendy. Hari demi hari telah berlalu, Wendy dipaksa mengkonsumsi obat di dalam fasilitas, dan di sana dia bertemu dengan Merrick. Terlihat jelas pria itu tidak bisa menerima nasibnya yang kembali terkurung. Pada suatu hari, Elmar datang berkunjung, memberitahukan bahwa dirinya dan Wendy memang ditakdirkan bersama. Elmar juga berjanji akan membebaskan Wendy dari fasilitas tersebut, namun Wendy hanya mengabaikan dan berusaha memanggil para petugas. Merasa dikhianati, Elmar yang marah mengancam akan memburu keluarga Wendy dan menghabisi mereka satu persatu. Beberapa waktu kemudian, di tempat lain, ditampilkan Carl sudah mengkonsumsi obat yang sama dengan Wendy. Mendadak terjadi pemadaman listrik dan tiba-tiba saja Elmar sudah tiba di sana. Lalu kembali ke fasilitas yang ternyata juga terjadi pemadaman listrik yang serupa. Hal itu segera dimanfaatkan oleh para tahanan untuk melarikan diri, termasuk Wendy. Namun begitu dia berada di luar, segera Stern dan para petugas menghadang. Lalu entah dari mana, Merrick tiba-tiba muncul dan segera melindungi Wendy. Sangat disayangkan, Merrick tertembak. Efek obat membuat kemampuannya hilang, dan akhirnya Merrick pun bisa mewujudkan impian yang dipendam sejak lama, yaitu bertemu dengan keluarganya. Mendengar kata keluarga, menyadarkan Wendy akan misinya untuk segera pulang. Beberapa waktu kemudian, ketika tiba di rumah, wanita itu menemukan keluarganya yang disandera oleh Elmar. Berkali-kali Wendy mencoba meninju Elmar, namun tanpa kekuatan, serangan tersebut tidak berarti apa-apa dan Wendy malah tersengat listrik. Beruntung Lars melemparkan sarung tangan karet yang membuat Wendy bisa dengan leluasa menyerang tanpa tersengat. Bersamaan dengan itu, efek obat Wendy telah habis. Segera wanita itu mendapatkan kekuatan supernya kembali, yang mana digunakan untuk melancarkan serangan pamungkas. Setelah cobaan berat berlalu, dengan berlinang air mata, Wendy memeluk keluarganya karena menyadari bahwa inilah waktunya bagi ia untuk pergi demi melindungi Lars dan Carl dari ancaman pemerintah. Wendy berjanji akan tetap menjaga hubungan mereka, lalu wanita itu pun pergi setelah dengan tulus mengucapkan selamat tinggal. Saat meninggalkan rumah, Wendy pun bertekad akan menghancurkan sistem korup yang selama ini memenjarakan kaumnya. Bertahun-tahun kemudian, terlihat Wendy sebagai orang yang berbeda, seseorang yang menggunakan kekuatan demi memperjuangkan keadilan dan melindungi mereka yang lemah. Wendy juga selalu mengawasi keluarganya secara diam-diam untuk memastikan mereka benar-benar aman. Misi Wendy masih jauh dari kata selesai, apalagi setelah mengetahui tentang orang-orang seperti dirinya yang melarikan diri dari fasilitas. Wendy berusaha mengumpulkan mereka, memastikan semuanya mendapatkan keadilan agar tidak ada lagi yang menderita. Dan akhirnya film pun ditutup dengan menampilkan Carl dirundung oleh siswa-siswa lain. Itu seringkali dialami oleh bocah malang itu, namun kali ini agak sedikit berbeda karena Carl menunjukkan kemampuan unik yang diwarisi dari gen ibunya untuk membela diri. Apakah Carl akan segera bergabung dengan kelompok Wendy? Dan apakah misi Wendy untuk menegakkan keadilan bagi kaumnya akan berhasil? Dan tamat. Ya, Wendy sang karakter utama ditampilkan sebagai orang yang sangat tidak menarik serta cenderung mengalah karena enggan terlibat masalah. Saya pikir hal inilah yang membuat para penonton bersimpati. Wendy dengan sopan namun licik menyembunyikan tekanan di balik senyuman, terutama ketika berada di tempat kerja. Karena setelah 3 tahun mengabdi, dia berharap bisa mendapatkan promosi naik jabatan atau minimal kenaikan gaji demi bisa membayar sewa rumah dan tagihan-tagihan lainnya. Dan saya pikir wanita itu telah menjalani hari-hari yang menyakitkan.
Sangat jelas terlihat bahwa Wendy memiliki kekuatan, tapi ya tentu saja ini berbeda dengan film Marvel atau DC, di mana para karakter utama telah mengetahui kekuatan mereka. Tokoh utama Freaks malah tidak mengetahui sama sekali, bahkan dengan sengaja dibuat lupa oleh pemerintah, dan mereka diharuskan menjalani terapi psikologis serta dipaksa untuk mengkonsumsi pil yang dikatakan baik, dan semua itu demi bisa hidup di tengah-tengah masyarakat, mendapatkan pasangan, serta mendapatkan pekerjaan. Semua yang mengawali film sangat menarik untuk disaksikan, mulai dari penderitaan Wendy, perundungan Carl, dan lain-lain. Namun ketika pertengahan, saya tiba-tiba merasa hambar. Wendy yang mengetahui kekuatannya begitu besar, terlihat biasa-biasa saja, sama sekali tidak terlihat gelisah, meskipun kekuatan supernya bisa membawa malapetaka. Lalu perubahan Elmar yang tiba-tiba berkhianat, ini terkesan dipaksakan. Seharusnya kita bisa merasakan simpati pada karakter ini, karena sejak kecil dia ditinggal oleh sang ibu. Lalu ketika dewasa, dia diabaikan oleh sang ayah, bahkan diremehkan oleh calon ibu tiri. Tapi ya begitu, perubahan menjadi jahatnya itu terlalu tiba-tiba, tanpa ada alur yang menyertai. Sehingga kita yang menonton pun nggak bisa berpikir orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Final battle-nya juga terasa biasa aja, padahal antara kekuatan super dan kekuatan listrik itu menurut saya sama-sama dahsyat, dan tentunya saya juga mengharapkan pertempuran yang seru. Namun harapan tersebut tidak menjadi kenyataan, ini lebih seperti ke ibu-ibu nimpuk maling pakai panci, udah gitu aja selesai. Tapi menariknya adalah, ending film ini membuka peluang untuk dibuatkan sequelnya, dimana mungkin saja di film kedua, Wendy telah mengumpulkan beberapa anggota untuk menghadapi pemerintah yang ternyata juga memiliki kekuatan super. Selama ini mereka melenyapkan orang-orang dengan kekuatan super agar menjadi satu-satunya yang terkuat untuk menguasai dunia. Atau mungkin juga melawan alien berwujud manusia yang datang ke dunia untuk melenyapkan orang-orang berkemampuan khusus dan sekaligus mengungkap dari mana kekuatan super berasal. Dan satu lagi, film ini sama seperti The Adam Project yang mana aman ditonton bersama keluarga di akhir pekan meskipun memang ada beberapa adegan yang harus disensor secara manual. Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan, dan pastinya kalian sangat dipersilahkan untuk bertanya jika memang masih ada yang belum jelas. Buat yang mau request juga silahkan, bisa langsung ketik di kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!